Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi hari ini pertemuan terakhir dari Ibu. Sebenarnya pertemuan ini hampir sama dengan ketiga pertemuan sebelumnya, di mana mungkin Ibu koordinator mata kuliah sudah memberikan RPP kepada kalian bahwa di pertemuan ke-7 6, 7, 8 itu menjelaskan tentang potensi laut sebagai sumber potensi sumber daya yang ada di lautan sebagai sumber bioaktif atau bahan alam laut yang bisa digunakan sebagai obat-obatan ataupun sebagai bahan alam yang ada di laut. Nah, di sini sebenarnya Ibu merangkum minggu lalu Ibu sudah share apa saja senyawa aktif atau bioaktif yang ada di lamun. Kemudian 2 minggu yang lalu juga Ibu berikan beberapa contoh senyawa bioaktif yang ada di laut. Nah, hari ini pertemuan terakhir dengan membahas hal yang sama, maka Ibu akan menjelaskan tentang potensi laut sebagai sumber obat-obatan. Nah, di sini Bu menjelaskan sedikit pengantar atau pendahuluan dari hal tersebut, bahwa laut merupakan bagian terbesar yang menyimpan potensi baik itu sebagai potensi ekowisata, ekonomi, perikanan, minyak, maupun sebagai sumber obat-obatan terbesar yang ada di dunia. Nah, di sini sejarah bagaimana mulai terbentuknya kondisi masyarakat atau peneliti sudah mulai mencari bahan aktif yang ada di laut. Itu sejak tahun 1970-an mulai ada 300 paten dari senyawa bioaktif. Oke, kalian bisa baca sendiri. Kemudian apa sih potensi laut sebagai sumber obat-obatan? Nah, ada biota-biota laut yang bisa digunakan sebagai sumber obat. Nanti Ibu akan jelaskan beberapa contoh biota laut tersebut. Peneliti membuat bahan aktif dari organisme laut dari beberapa tahun terakhir yang sangat gencar dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri. Substansi bioaktif terutama terdapat pada biota laut yang tidak bertulang belakang atau vertebrata seperti spong, koral, dan tuniket. Nah, di sini biota-biota tersebut mengandung senyawa aktif yang paling banyak dibanding dengan alga dan tumbuhan darat. Di antara biota laut dan tak bertulang belakang tersebut, spong menduduki tempat teratas sebagai sumber substansi yang paling aktif. Nah, kita masuk contoh dari senyawa aktif dari spong itu adalah ada beberapa. Di sini ada Ibu jelaskan ada beberapa film dari spong di mana biota tersebut mengandung senyawa alkaloid, terpenoid, asetogenin, dan senyawa-senyawa nitrogen, halida, siklik, dan peptida siklik, dan lain-lainnya. Jadi ada banyak senyawa-senyawa yang terkandung oleh spong. Mungkin karena spong salah satu organisme yang menyerap atau bersifat filter feeder, sehingga kondisi untuk pertahanan tubuh spong harus lebih kuat, sehingga menyebabkan senyawa-senyawa aktif yang ada di dalam tubuh spong ini akan keluar. Jadi sebenarnya senyawa aktif itu semuanya ada pada organisme, namun tidak semua organisme dapat mengeluarkan senyawa aktif tersebut. Nah, senyawa aktif tersebut bisa keluar jika dalam kondisi yang tidak stabil. Jadi untuk mempertahankan tubuh organisme tersebut, maka dia harus mengeluarkan senyawa aktif dalam tubuh organisme tersebut. Jadi meskipun kita ketahui bahwa spong tadi memiliki beberapa senyawa aktif, memiliki alkanoid, terpenoid, tetapi tidak semua di lokasi yang sama spong itu memiliki senyawa aktif tersebut. Jadi tergantung kondisi lingkungannya. Oke, kalian harus paham itu. Nah, di sini ada beberapa senyawa aktif dari biota spong yang berpotensi sebagai bahan farmasi. Kalian bisa lihat ada senyawa strongyloparin dan strongyloparin 3. Nah, biasanya senyawa-senyawa tersebut itu bisa digunakan sebagai obat anti kanker. Nah, di sini senyawa anti kanker dan pengenanganannya. Nah, senyawa-senyawa untuk tuberkulosis. Nah,
Ini salah satu ini. Beberapa senyawa utama yang digunakan untuk tuberkulosis atau TBC itu adalah pseudopetroxylase, ada ergogiane yang diisolasi dari gorgonium yang terbukti dapat menghambat pertumbuhan penyakit TBC tersebut. Jadi di sini ada jenis gorgonium yang memiliki senyawa yang dapat menghambat penanganan menghambat dari penyakit TBC. Nah, lanjut tadi itu adalah contoh-contoh dari spong. Kemudian lanjut di moluska. Nah, moluska juga memiliki peranan penting nih, memiliki senyawa aktif yang sangat besar. Nah, di sini Bu jelaskan sedikit. Moluska merupakan hewan tripoblastik elomata yang berbentuk lunak. Kemudian bisa berfungsi sebagai penyembuh penyakit kronis yang merupakan masalah medis yang sering dialami oleh pasien dengan penemuan senyawa bioaktif dari biota laut yang sedang tahap uji, misalkan sinokodotim atau senyawa peptida yang diisolasi dari moluska. Jadi moluska mengandung senyawa sikonotid. Nah, senyawa ini sangat berperan pada penyakit-penyakit yang ada di manusia. Nah, ini rumusan senyawa dari sikonotid. Jangan pusing. Nah, yang jelas kalian paham bahwa di moluska juga mengandung senyawa bioaktif. Selain moluska, bulu babi juga mengandung senyawa bioaktif. Nah, di sini Bu jelaskan bahwa hampir moluska mengandung 80% protein dengan kaya kandungan vitamin A, vitamin B kompleks, mineral yang dapat memperlancar fungsi sistem saraf dan metabolisme tubuh manusia. Tidak hanya langsung dari bioaktifnya, tetapi ternyata bulu babi juga mengandung banyak protein. Makanya banyak konsumsi bulu babi nih bagi kalian yang bagi kalian yang kekurangan protein. Nah, di sini ada kandungan asam amino pada bulu babi, yaitu aragin dengan histidin yang cukup penting dalam pertumbuhan anak. Jadi bulu babi ini juga bisa berfungsi sebagai vitamin untuk anak. Jadi bulu babi jika diekstraksi, diambil senyawa aktifnya, diambil bahan-bahan atau organ-organ tertentu yang mengandung manfaat bagi tubuh kita, bisa diambil kemudian dijadikan sebagai suplemen kesehatan untuk anak. Nah, di sini juga memiliki omega 3 yang sangat tinggi yang bisa menurunkan kandungan kolesterol pada manusia. Selain itu, gonad bulu babi juga kaya vitamin B kompleks, vitamin A dan mineral. Jadi kalau kita mengambil salah satu organ atau gonad dari bulu babi ini bisa dijadikan sebagai suplemen bagi manusia. Nah, di sini selain dari bulu babi juga ada teripang. Teripang juga merupakan hewan yang memiliki banyak manfaat. Selain itu, kita ketahui bahwa teripang juga memiliki saat ini sangat gencar untuk ditangkap karena memiliki banyak manfaat. Salah satunya memiliki protein tinggi, vitamin yang banyak, sehingga teripang saat ini sangat mudah untuk dilakukan senyawa bioaktifnya. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri apa-apa saja dari kandungan teripang tersebut. Protein, kolagen. Nah, siapa nih yang membutuhkan kolagen? Omega 3, mineral dan bioaktif elemen. Nah, ini contoh-contoh obat pada yang digunakan obat dari teripang sudah digunakan, ini sudah dibuat obat suplemen teripang tersebut. Nah, ada banyak nih fungsi dari obatnya: meredakan gangguan sakit lambung, meringankan penderita asma, melancarkan peredaran darah, melancarkan fungsi ginjal, meningkatkan kadar metabolisme. Jadi karena kita ketahui bahwa teripang ini memiliki manfaat, maka teripang ini dilakukanlah ekstraksi, kemudian diambil senyawa kimianya, kemudian bagian-bagian tubuh tersebut dimanfaatkan, dibuatkan suplemen yang dapat berfungsi sebagai pada cantuman slide
yang ibu cantum ini. Nah, ini selain tadi ada taripang, ada moluska, ada bulu babi, bintang laut juga memiliki banyak manfaat. Jadi tidak hanya organisme-organisme tadi yang ibu jelaskan, tetapi bintang laut juga memiliki banyak manfaat. Kalian bisa baca sendiri. Ada penyakit peradangan seperti asma, radang sendi, kemudian membuat sel darah putih. Nah, ini ternyata yang berfungsi itu adalah lendir dari bintang laut. Nah, tidak hanya bagian tubuh dari bintang laut ya. Jadi tidak hanya bagian tubuh yang seperti Bu jelaskan tadi, seperti gonad dari bulu babi atau bagian tubuh dari bulu babinya, kemudian bagian tubuh dari teripang, moluska, tetapi lendir pada bintang laut pun bisa digunakan sebagai senyawa aktif atau suplemen dari bagian tubuh bagian lendir dari bintang laut tadi. Jadi tidak hanya bagian tubuh dari bintang laut, tetapi juga lendirnya juga bisa bermanfaat. Nah, ini rumput laut. Minggu lalu ada pertanyaan dari temannya, Bu, betulkah itu masker itu bisa rumput laut ini bisa digunakan sebagai masker? Nah, tidak hanya rumput laut bisa digunakan sebagai masker, ganggang tersebut tidak hanya bisa digunakan sebagai masker, tetapi rumput laut juga bisa melancarkan pencernaan. Nah, di sini manfaat rumput laut kalian bisa lihat ada antibiotik, ada antibakteri, anti jamur dari beberapa jenis dari rumput laut. Jadi rumput laut juga sangat bermanfaat. Nah, ini contoh-contohnya. Kandungan rumput laut kalian bisa baca sendiri, ada mineral esensialnya, asam nukleatnya atau asam aminonya, kemudian memiliki kandungan protein, karbohidrat dan serat. Nah, sampai saat ini ada beberapa banyak penelitian yang dilakukan untuk mengkaji apa sih manfaat dari rumput laut. Hingga saat ini kita bisa mengkonsumsi manfaat dari rumput laut sebagai memiliki serat. Contohnya ada minuman untuk memperlancar pencernaan, seperti ada, ya mohon maaf ya ibu menyebutkan, ada Vegeta, ada banyak yang bisa digunakan untuk memperlancar pencernaan karena rumput laut ini memiliki serat yang tinggi. Nah, itu dia, karena memiliki serat yang tinggi ini kita bisa melakukan ekstraksi pada rumput laut dan mengambil manfaat dari rumput laut tersebut untuk masalah tubuh manusia. Oke, ini kandungannya. Oke, kesimpulannya. Dari sini kita dapat menyimpulkan dari ketiga pertemuan, baik itu manfaat dari rumput laut, manfaat dari lamon, manfaat dari bulu babi, spong, ada moluska. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian terhadap potensi biota laut itu semakin menunjukkan titik terang sebagai sumber bahan baku obat masa depan. Nah, usaha keras para saintis yang tak kenal lelah untuk berhasil menemukan berbagai jenis senyawa baru yang menunjukkan aktivitas biologenik, terutama terhadap penyakit-penyakit yang mengerikan dan belum ditemukan obatnya. Ternyata obat tersebut terkandung dalam tubuh organisme yang ada di laut, baik itu pada tubuh maupun pada di luar tubuh seperti lendir dari bintang laut tersebut. Jadi ada banyak manfaat atau banyak manfaat yang terkandung di dalam biota di laut. Cuma kita perlu menggali apa-apa kandungan yang ada tersebut, dan kalian harus tahu bahwa tidak semua jenis itu memiliki kandungan yang sama, tergantung pada kondisi alamnya. Jika kondisi alam atau kondisinya semakin semakin berbahaya, maka senyawa bioaktif pada tubuh organisme tersebut akan semakin keluar. Jadi tergantung pada kondisi alam juga. Oke, itu saja penjelasan ibu. Kalian bisa membaca slide ibu akan share di Mols. Kemudian kalian lebih belajar lah. Jangan mau diberikan penjelasan terus menerus, tapi kalian harus bertugas mencari
soal-soal tersebut, mencari referensi-referensi tersebut, mencari pertanyaan-pertanyaan tersebut, jawaban-jawabannya di dalam internet maupun di jurnal ataupun di buku. Kalian harus belajar sendiri karena berhubung kita tidak bisa bertatap muka langsung, jadi penjelasan sedikit terbatas, tetapi kalian harus mencari sendiri jawaban tersebut yang ada di buku maupun yang ada di jurnal-jurnal. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup kita ataupun langsung di mall, silahkan. Kalian harus belajar lebih baik. Kemudian tugas terakhir pengganti ujian dari ibu, kalian harus membuat salah satu lembar aja, atau bisa dalam bentuk flyer atau poster, atau dalam bentuk satu lembar penjelasan utama, tidak masalah juga, mengenai senyawa bioaktif pada organisme yang ada di laut. Terserah kalian mau spongka, mau bintang laut, bulu babi, lamun, mangrove, alga, terserah bentuknya seperti apa. Misalkan tadi si rumput laut ternyata memiliki serat yang tinggi, ternyata bisa dimanfaatkan menjadi bentuk seperti suplemen pelancar pencernaan seperti Vegeta, atau ada pada ikan nih ada ikan salmon ternyata sebagai suplemen omega 3. Terserah kalian. Jelas tugas kalian mencari senyawa bioaktif, fungsinya, berikan gambar hasilnya, kemudian bagaimana proses pencarian dari senyawa aktif tersebut. Oke? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ibu tutup pertemuan dari video ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.